Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 pada ibadah yang pertama pada tahun ini. Adapun tema kita adalah The Man from the East. The Man from the East. Strip Satria Piningit, strip Malaikat Garuda, strip dilatih di bumi, di surga dan di neraka. Kita akan membaca Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai ayat 7. Dibacakan di dalam bahasa Indonesia dulu. Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil, bangkit keturunan-keturunan, aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang menipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang Patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Terima kasih. Sekarang khusus ayat 2 dibaca di dalam bahasa Inggrisnya. Ayat 2. Ya. Who raised up the righteous man from the east, call him to his foot, gave the nation before him, and made him rule over kings. He gave them as the dust to his sword, and as driven stubble to his bow. Ya, jadi di sini who raised up the righteous man from the east. Man from the east. Siapa yang membangkitkan manusia dari timur? Dia dari timur, Kalau bahasa Inggrisnya the man from the east. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca Yesaya 41 ini, maka ayat 1 sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang the man from the east. Sedangkan ayat 5 sampai ayat 7 itu berbicara tentang theme dari the man from the east. Karena di situ dikatakan pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang. Mereka itu berarti satu gerombolan, satu tim, Kalau ayat 1 sampai 4 itu pribadi the man from the east, Sekitar 2750 tahun yang lalu, berarti sekitar 750 tahun sebelum Masehi, ditambah sekarang 2022, jadi kurang lebihnya 2750 tahun yang lalu Nabi Yesaya itu bernubuat tentang the man from the east yang akan muncul menjelang kiamat. Karena kedatangannya nanti ketika bumi itu melihat kedatangan the man from the east dan tim, maka dikatakan pulau-pulau melihat menjadi takut,
ujung-ujung bumi gemetar, artinya terjadi banyak bencana, ya. The man from the east adalah seorang pembebas. Tadi judul di atas dikatakan demikian, yang membuat bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Sedangkan ayat yang kedua tadi dikatakan, the man from the east itu brandednya atau mereknya, ya, adalah generasi pemenang abadi. Kan dikatakan dia yang mendapatkan kemenangan di setiap langkahnya, menaklukkan raja bangsa-bangsa, menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka itu menjadi seperti debu dan seperti jerami yang ditiup angin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi branded dari the man from the east adalah generasi pemenang abadi atau GPA yang sakti, sugih, dan suci, yang menaklukkan bangsa-bangsa di kaki Kristus. Kita akan baca Ibrani 2 ayat yang ke-8. Ibrani 2 ayat yang 8. Ya. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ya, jadi nanti ada saatnya bahwa segala sesuatu tanpa terkecuali itu akan ditaklukkan di kaki Kristus. Namun ketika Rasul Paulus mengirim surat ini, dia mengatakan, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, ya. Jadi nanti oleh the man from the east tadi, Bapak yang kasih Tuhan, semua bangsa-bangsa itu ditaklukkan, bahkan raja-raja diturunkan, karena pedangnya itu membuat semua musuhnya menjadi seperti debu dan seperti jerami yang diterbangkan angin. Semua penghambat, ya, dibuat seperti debu dan jerami yang tertiup. Raja-raja dilengserkan seperti pada zamannya Musa, ya. Kalau Fir'aun itu menghambat, maka dilengserkan, bahkan tidak punya putra mahkota. Pada saat tulah 10 diberlakukan. Kemudian juga pada zamannya Daniel, Nebukadnezar itu dilengserkan dari tahtanya selama kurang lebih 7 tahun menjadi seperti binatang. Kukunya panjang seperti binatang, makannya ya di antara binatang-binatang liar. Kemudian juga Belshazzar, ya, dilengserkan pada saat sedang melaksanakan ritual penyembahan berhala dengan menggunakan segala bejana-bejana bait Allah. Tahu-tahu ada tulisan menai tekel uruf farsim, ya. Dan saat itu juga dia dilengserkan, dibunuh oleh Kores, ya, yang kemudian menggantikan dan yang kemudian membebaskan Israel dengan dekret yang sangat kuat. Selanjutnya demikian juga Herodes. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 12. Kita baca ayat 19 sampai 23. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu ia duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia."
Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, raja-raja yang menghambat pekerjaan pembebasan yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan, Musa, Daniel, kemudian Petrus, dilengsarkan. Bahkan Herodes ini ditampar malaikat. Dan seketika itu ya, ia mati dimakan cacing-cacing, kena pamungkas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian juga nanti yang terjadi manakala the man from the east dan tim itu nanti bergerak untuk membebaskan bangsa-bangsa, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka semua penghambat itu nanti akan menjadi seperti debu, seperti jerami, bahkan raja pun diturunkan, dilengsarkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun demikian sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang the man from the east, kita akan membaca ya Habakuk pasal 1 ayat 5 dan 6. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang gak ada dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ya, Nabi Habakuk itu diberitahu oleh Tuhan, ya, lihat dan perhatikan, jadilah heran dan tercengang-cengang, karena Tuhan akan melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu, pada zamannya Habakuk itu, yang tidak akan dipercayai jika diceritakan. Artinya pekerjaan Tuhan itu sangat hebat, sangat dahsyat, sangat ajaib, membuat orang heran sampai orang itu tidak percaya, apa iya apa ora, tenan apa hoak, ya. Karena apa? Tuhan itu membangkitkan orang Kasdim, ya, yang kemudian dia akan malang melintang, ya, ada bujur bumi untuk menduduki, menguasai tempat kediaman atau wilayah yang bukan kepunyaannya. Itu berbicara tentang kebangkitan ya Nebukadnezar, Bapak yang kasih Tuhan. Ketika Asyur sudah dihancurkan, Asyur yang menghancurkan kerajaan utara, kerajaan Israel, ya, kemudian Asyur dihancurkan oleh Babel, Bapak yang kasih Tuhan, Nebukadnezar. Nah, termasuk juga Bapak yang kasih Tuhan, orang Kasdim ini ketika dia dipakai oleh Tuhan, maka dipakai untuk menghancurkan Yerusalem, menghancurkan kerajaan selatan, bahkan menawannya 70 tahun. Umurnya Babel itu 70 tahun. Ya, Babel Nebukadnezar itu. Begitu selesai 70 tahun, bangkitlah ya Kores, Bapak yang kasih Tuhan. Lah Nabi Habakuk ini berpikir, masa umat pilihan Tuhan kok dihakimi, dihancurkan oleh orang fasik? Ya, itu kan sulit untuk dipikirkan, sulit untuk dinalar. Ya kalau yang menghakimi Tuhan ya kita nyerah, tapi masa orang Kasdim, orang fasik begitu. Nah, di sini dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Jadi segala perkara di muka bumi itu yang merancangkan, yang melaksanakan itu Tuhan. Nah, perkara ini tidak bisa dipahami oleh Habakuk, bahkan orang-orang pada zaman itu. Ya, bahkan Nabi Yeremia pun yang hidup pada zaman raja terakhir kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, zamannya Zedekia, Nabi Yeremia juga bingung, ya. Umat pilihan Tuhan kok diserahkan kepada
orang fasik. Itu pemikiran pada zaman itu. Namun demikian Tuhan katakan pada setiap zaman Tuhan itu akan melakukan satu pekerjaan yang kalau diceritakan kamu tidak akan percaya. Kita akan membaca KPR 13 ayat 41. Ayat 41. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Nah, ternyata orang yang tidak percaya itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, di dalam KPR dikatakan, ingatlah hai kamu penghina-penghina, pengejek. Kalau suratan Petrus mengatakan demikian. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan para pengolok, ya, itu tidak akan bisa percaya kalau Tuhan itu melakukan suatu pekerjaan di dalam zamannya mereka, para penghina tersebut. Kalau diceritakan orang tidak akan percaya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 41 ini, kalau saudara membaca ke atas kemudian ke bawah, ya, penghina-penghina itu orang-orang Yahudi itu tidak bisa percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah tukang kayu tinggalnya di Nazaret. Mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, ya, karena yang tahu itu orang Majus, yang kasih Tuhan, orang Farisi, para imam kepala, orang Saduki, ahli Taurat membaca tapi mungkin juga tidak percaya. Ya, kenyataannya Tuhan Yesus muncul dari Nazaret. Ya, para penghina itu tidak bisa percaya bahwa Yesus Kristus yang dihina, kemudian disalibkan, mati, bangkit adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka itu tidak bisa percaya. Sekalipun itu direkayasa oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 11, ya, ayat 28 dikatakan mengenai Injil mereka itu seteru, tetapi mengenai pilihan, mereka itu pilihan karena nenek moyang. Mereka itu musuhnya Injil, musuhnya Tuhan Yesus Kristus, anti Kristus. Jadi banyak anti Kristus itu justru muncul dari orang-orang Yahudi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kenapa? Mereka tidak percaya, ya. Mereka tidak percaya. Demikian juga pada akhir zaman ini, para penghina, para pengolok, para pengejek itu tidak akan percaya, ya, kalau Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang besar, yang dahsyat pada akhir zaman menjelang kiamat, ya. Sehingga demikian juga orang zaman akhir, ya, menjelang kiamat ini tidak akan percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Bahwa Tuhan itu punya rencana sejak dunia belum dijadikan, ya, untuk membangkitkan seorang pembebas, dan orang itu dipilih dari timur, sehingga disebut dalam bahasa Inggrisnya sebagai the man from the east. Bapak yang kasih Tuhan, the man from the east adalah tokoh pemegang rahasia akhir zaman, bahkan tokoh pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman atas apa yang belum terlaksana, ya. Kita akan baca Yesaya 46. Kita baca ayat 9 sampai 11 dalam bahasa Indonesia. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahu dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh,
Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ya, khusus ayat 11 dibacakan dalam bahasa Inggrisnya. Calling a ravenous bird from the east, the man that execute my counsel from a far country. Yeah, I have spoken it. I will also bring it to pass. I have purposed it. I will also do it. Terima kasih. Kalau di dalam Yesaya 41 ayat 2 tadi dikatakan the man from the east. Nah, kalau di sini dikatakan ya raven is bird from the east, burung buas dari timur, ya. Raven as bird from the east, burung buas dari timur. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. The man from the east adalah orang Indonesia. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Suku Jawa, keturunannya Abraham dan Keturah. Jadi suku Jawa itu keturunannya Abraham dan Keturah, ya. Keturah, Abraham dan Keturah itu, ya, Bopo Abraham setelah kematiannya Sarah, dia tuh berjalan ke timur, tentu atas perintah Tuhan, karena semuanya sudah ditetapkan sejak dunia belum dijadikan, ya, sehingga dia itu dipimpin oleh Roh berjalan ke timur. Waktu itu dari Kanaan, ya, tempatnya Bopo Abraham itu dataran sampai ke Indonesia, ke Pulau Jawa itu dataran, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian dia sampai di Yogyakarta, persisnya sampai di Tompean, ya, Tompean 01, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian bertemu dengan putri raja Yogyakarta Purba, enggak tahu namanya apa, mungkin Mataram Purba atau Yogyakarta Purba atau Tompean Purba, Bapak kasih Tuhan. Kemudian mereka, Abraham yang mana Sarah sudah meninggal tadi, kemudian menikah dengan Keturah, kembali ke tanah Kanaan dan punya anak 5, ya, Simran, Yoksan, Medan, Midian, ya, anaknya 6, ya, dan Suah, ya. Kita akan membaca Kejadian pasal 25. Dibaca ayat 1 sampai 6 sebelum saya jelaskan. Keturunan Abraham dari Keturah. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. 6 ya anaknya. Terus Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak dan anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ya, jadi anaknya Bopo Abraham dan Ibu Keturah yang ragil, yang nomor 6, yang namanya Suah, yaitu dia tuh kembali ke tempat mamahnya, kembali ke Jawa, ya, Yogyakarta di Tompean, dan tentunya dia adalah, ya, raja di tempat itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi the man from the east itu adalah
orang Indonesia suku Jawa keturunan Abraham dan Keturah dari Suah, ya, di mana Suah itu kembali ke Tompean menjadi raja di Yogyakarta purba, ya, karena ibu Keturah itu putri raja. Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Ini sudah dikonfirmasikan itu artinya ditegaskan, disahkan, ya, dengan Bapak Abraham, ibu Keturah, dan putra ragilnya itu Suah di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang ini tentu sejarahnya panjang banget, tapi kita tidak fokus di situ, ya. Perkara-perkara ini Bapak Ibu kasih Tuhan merupakan rahasianya Tuhan, ya, merupakan rahasianya Tuhan, rahasianya Dewan Musyawarah Tuhan. Sehingga kalau dikatakan para penghina itu pun tidak akan percaya, seperti yang ditulis oleh Habakuk, yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul, demikian juga pada akhir zaman. Tapi orang percaya atau tidak percaya, firman Tuhan kan tetap berlangsung. Percaya atau tidak percaya, rencana Tuhan itu akan tetap terlaksana. Kemudian kita akan membaca dalam Alkitab kita tentang the man from the east. Kita akan mulai dari Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi the man from the east dan tim itu dipilih, kemudian dilatih. Itu sejak dunia belum dijadikan. The man from the east ini dilatih di bumi, dilatih di surga. Dalam Dewan Musyawarah Tuhan, berarti naik turun surga bumi, kemudian di neraka, masuk keluar neraka. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat, ya, bagaimana ketika dia itu dilatih di bumi. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kekesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita akan melihat kedahsyatan persekutuan kita dengan 9 penderitaan salib, ya. Jadi the man from the east itu hari-harinya itu dicecar dengan 9 penderitaan salib, yaitu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau dipermalukan, bahaya, ya, kemudian ancaman pedang, dalam bahaya maut sepanjang hari, dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dari 9 hal penderitaan salib ini, Bapak yang kasih Tuhan, the man from the east ini tetap melekat, bahkan semakin erat menyatu dengan salib. Sehingga dikatakan, ya, dia itu lebih dari pemenang. Kalau Yesaya 41 dikatakan, ya, pemenang yang terus merebut kemenangan. Demikian juga persekutuan dengan 9 penderitaan salib itu menjadikan the man from the east itu pemenang yang lebih dari pemenang.
Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan ayat 38 sampai 39 dikatakan maut, ya, kematian, hidup melarat atau hidup diberkati itu tidak bisa memisahkan, ya, orang tersebut dari kasih Kristus. Bahkan para malaikat, Bapak yang kasih Tuhan, para pemerintah itu seperti Efesus 6 ayat 12 dan seterusnya itu, ya, pemerintah itu pemerintah, penguasa, penghulu roh jahat di udara. Kekuasaan musuh dunia jahat itu tidak bisa merenggut the man from the east ini dari kasih Kristus. Bahkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Artinya semua kerajaan maut sekarang maupun nanti pada saat tumplek-blek, seperti saya pernah katakan Wahyu pasal 12 itu tidak bisa, ya, merenggut the man from the east ini dari kasih Tuhan. Bahkan ayat 39, atau kuasa-kuasa yang di atas. Kuasa-kuasa yang di atas itu penguasa kerajaan angkasa maupun yang di bawah, kerajaan maut yang ada di bawah. Bahkan sesuatu makhluk lain itu ya sebangsa alien dan dinastinya dan seluruh CS-nya, seluruh marganya, Bapak yang kasih Tuhan, itu tidak bisa mengalahkan orang yang menyatu dengan 9 penderitaan salib. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ini dasarnya persekutuan dengan 9 penderitaan salib. Kalau kita bersekutu dengan 9 penderitaan salib, hidup-hidup, hari-hari hidup kita itu dicecar oleh penindasan, kita tidak usah teriak, protes, bersungut-sungut. Penindasan itu bisa datang dari manapun juga, segala penjuru, bahkan kesesakan, penganiayaan, ya, kelaparan, ketelanjangan itu hanya dipermalukan, ya. Ada bahaya, ada pedang, dalam bahaya maut sepanjang hari, kemudian dianggap sebagai domba-domba sembelihan, dianggap sebagai domba-domba sembelihan itu setiap hari disembelih, setiap hari dikorbankan. Kalau itu ada dalam hidup kita, maka segala kuasa-kuasa jahat dalam segala macam kerajaannya, dalam segala macam kedudukannya, posisinya, yang nanti dalam Wahyu pasal 12 akan tumplek-blek, saya katakan demikian, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tidak akan binasa olehnya, ya, oleh maut dengan segala kekuasaan, kekuatannya tadi. Tetapi justru kita itu ditahbiskan menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak yang kasih Tuhan, ya, the man from the east ini tidak takut akan apapun, ya, tidak takut mati, tidak takut hidup jadi kere, ya. Bahkan malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu roh-roh jahat, ya, penguasa kerajaan angkasa yang di bawah, atau segala makhluk lain, alien dengan segala macam jenisnya, itu tidak ditakuti. Karena apa? Hari-hariku sudah penuh dengan penganiayaan, penindasan, kesesakan, bahaya maut sepanjang waktu, ngapain takut mati? Nah, itu yang menjadikan the man from the east ini, ya, pemenang abadi, generasi pemenang abadi. Apa yang saya katakan ini juga berlaku untuk tim. Oleh sebab itu saudara perhatikan, ya, ayat 1 sampai 4 itu the man from the east, sedangkan ayat 5 sampai 7 itu mereka itu berarti tim dari timur. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan membaca bagaimana penempaannya di bumi, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 24. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini?
Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena itu, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, di sini ayat 21 dikatakan orang yang memegang hikmat dunia itu saking berhikmatnya mereka tuh sampai tidak mengenal Allah. Ya, karena mereka tuh pada akhirnya menjadikan hikmat dunia, ilmu pengetahuan itu sebagai Allahnya. Menjadi orang ateis, maksudnya demikian. Terus ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, untuk orang Yahudi, Kristus yang disalibkan itu suatu batu sandungan, sesuatu yang tidak bisa dipercayai, sesuatu yang tidak bisa ya diterima. Seperti tadi KPR 13 ayat 41. Tetapi untuk orang bukan Yahudi, untuk goyim, untuk bangsa-bangsa itu suatu kebodohan. Ya. Salib Kristus itu satu kebodohan. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, maka Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat makrifat itu lahir dari salib. Ya, lahir dari salib itu lahir dari penderitaan Kristus. Kalau kita menyatu dengan penderitaan Kristus dalam wujudnya 9 yang sudah saya katakan berkali-kali tadi, maka kita itu kan menjadi pemenang. Ya, penguasa jahat dalam segala stratanya, dalam hierarkinya itu tidak berani, Bapak yang kasih Tuhan, dengan orang yang menyatu dengan salib Kristus. Tetapi pada orang yang tidak menyatu dengan salib Kristus, apalagi orang yang termimpi-mimpi untuk menjadi kaya, Bapak yang kasih Tuhan, maka si jahat itu selalu mengejar, mengiming-imingi, memburu untuk dijadikan budaknya. Kalau dia sangat dasar dijadikan mempelainya, seperti Wahyu pasal 17 ayat Wahyu pasal 17 dan 18. Ya. Jadi the man from the east tadi, ya, hari-harinya itu dicecar dengan 9 penderitaan salib. Hari-harinya itu pikul salib. Ya, menjadikan salib itu sebagai hikmat dan makrifatnya. Kita akan baca 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, mereka yang mengasihi Dia itu siapa? Ya, yang mereka yang mau menanggung 9 penderitaan salib, Roma 8 tadi, ayat 35 sampai 39. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Karena hikmat ma'rifat itu hanya untuk orang yang matang, ya. Diberitakan kepada mereka yang matang. Karena itu bukan hikmat dunia, ya, diberitakan kepada mereka yang matang. Sementara di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, ya, orang yang matang itu adalah orang yang menganggap suatu kebahagiaan bila jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, orang yang matang itu orang yang pada saat jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, dia itu menganggap bahwa itu suatu kebahagiaan karena saatnya dia itu bersekutu dengan
mempelai pria yang hidupnya ketika di bumi sengsara terus, bahkan mati disalib. Kalau mempelai pria dari perempuan Sundal Babel, penguasa dunia, ya hidupnya penuh dengan kemewahan. Ya, kemewahan, kemuliaan kerajaan dunia. Matius pasal 4, Lukas pasal 4 mengatakan demikian. Tetapi kalau mempelai pria surgawi itu kerajaannya bukan dari dunia ini, dikatakan demikian dalam Injil Lukas. Ya, sehingga mempelai wanitanya, ya, yang mengikuti jejaknya, dia akan berjalan di dalam perjalanan yang tampaknya gelap gulita, lekak-lekuk, tiada tetaburan, tidak dihuni orang, tidak dilintasi orang. Yeremia pasal 2 mengatakan demikian. Lah kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, bahkan sudah payah, masih jatuh dalam percobaan. Kalau kita tuh bisa berbahagia, itu dudu menungso, bukan manusia sewajarnya. Kalau manusia pada umumnya, manusia sewajarnya, miskin itu ya susah. Orang duwe duit ki susah, orang duwe apa-apa ki ya susah. Sudah begitu, wis ngono sik jatuh dalam pencobaan, ndak ada lah kamu bahagia tuh ndak ada. Kalau orang manusia meloho, ya manusia wajar itu tidak bisa. Lah kalau bisa itu berarti dia tuh manusia ilahi yang hidupnya tuh diisi oleh firman Allah dan Roh Kudus. Dikatakan itu orang yang matang, orang yang layak dipercaya hikmat dan makrifat. Karena hikmat makrifat itu, ya, hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Bapak yang kasih Tuhan, kuasa gelap itu mencari kemana-mana, dia tidak mendapatkan. Dia cuma mendengar selentingan aja. Ayub mengatakan demikian. Nah, di dalam hikmat dan makrifat itu, Bapak yang kasih Tuhan menjanjikan kepada orang yang dikasihi segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, bukan cuma mata kita, mata yang namanya semua mata umat manusia, yang tidak didengar telinga, yang tidak pernah muncul di dalam hatinya manusia, itu disediakan, ya. Disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Apa itu yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, tidak pernah muncul di batinnya umat manusia? Ya segala sesuatu yang ada di dalam Yerusalem baru, yang ada di dalam langit baru, bumi baru, itu disediakan untuk kita. Karena Yesaya 50, maksud saya Yesaya 35 ayat 1 dan seterusnya itu mengatakan, yang mentapai jalan padang gurun itu tidak ada orang pandir, ya, tidak ada orang yang tahir. Bapak kasih Tuhan. Jadi semua yang baru, karena belum pernah dilihat orang, semua yang baru belum pernah didengar orang, belum pernah diberitakan di TV, di TikTok, di WA ataupun segala macam, ya, yang ada di dalam HP itu. Mereka tidak bisa memberitakan, tidak bisa menulisnya. Bahkan manusia tidak bisa membatinkan, karena semuanya baru. Itulah semua yang ada dalam Yerusalem baru, di dalam langit baru, bumi baru disediakan bagi kita. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi orang-orang penakut, ya akan dikatakan demikian. Ya, orang-orang yang tidak percaya, para penyembah berhala, sihir dan sebagainya itu tinggal di luar. Jadi nanti tetap ada orang yang tidak masuk Yerusalem baru, orang yang tidak masuk langit baru, bumi baru itu ada. Mereka tuh tinggal di luar. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan demikian. Kemudian kalau tadi pelatihannya di bumi, kemudian pelatihannya di surga. The man from the east itu, ya, naik turun surga bumi. Yeremia 23 ayat 18 sampai 22. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ya, jadi hukuman murka Tuhan itu
keluarnya dari Dewan Musyawarah Tuhan. Ya, keluarnya dari Dewan Musyawarah Tuhan. Terus ayat 20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Terus langsung ayat 30. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ya, jadi nabi palsu itu dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu dicuri dari temannya. Temannya firman Tuhan itu siapa? Ya firman Tuhan. Ada pasal, Bapak kasih Tuhan, ada ayat. Cuma diambil satu ayat. Ya tidak kontekstual, sehingga tidak mengerti maksud dari pasal dan ayat-ayat tersebut. Dicuri satu dari antara temannya. Dan diungkapkan menurut ya kesenangan hatinya. Kan di dalam Dewan Musyawarah mengatakan demikian. Nabi palsu itu adalah karakternya seperti itu. Bahkan kalau saudara bisa membaca ayat di atasnya, nabi palsu itu tidak pernah menegur keras orang yang degil, orang yang berlaku tidak senonoh terhadap firman Tuhan. Itu dibiarkan saja, ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, the man from the east itu naik turun surga bumi. Bukan cuma di Dewan Musyawarah Tuhan saja, ya, tapi bisa berkeliling-keliling di seluruh kerajaan surga, ya. Nah, hikmat ma'rifatnya itu ditatarkan ya dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi penataran hikmat ma'rifat itu di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Ya, hikmat Tuhan itu tersembunyi dan rahasia. Ya. Penguasa dunia tidak tahu, ya. Hanya diperuntukkan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu siapa? Itu Roma 8 ayat 35 sampai 39. Orang yang mau menyatu, hari-harinya itu menyatu dengan salib dan 9 penderitaan salib, ya. Kemudian di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu segala keputusan Tuhan tentang penghukuman 7 Mesabu itu kuncinya diberikan. Kemudian ya mekanismenya itu seperti apa? Diajarkan. Kemudian orang-orangnya 7 guru itu siapa itu juga diberitahukan, tempat tinggalnya itu di mana, ya. Jemaatnya berapa, usianya berapa, ya. Istrinya itu seperti apa, anaknya berapa, itu semua diajarkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Namun demikian, hierarki itu rahasia dan tersembunyi, ya. Rahasia dan tersembunyi. Kalau sampai hierarki itu diumumkan nama-namanya, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka dia nanti akan dicaplok sama setan. Sehingga layu sebelum berkembang. Jadi jangan ada di antara kita yang mengaku, oh aku ini malaikat Garuda, malaikat Sang Surya, aku ini the man from the east, padahal wedok, ya. Tidak bisa, Bapak kasih Tuhan. Aku ini guru dari Amerika, aku cendek, misalnya ireng, ya tidak bisa lah. Ya, dia tuh orang Amerika. Kalau guru Eropa ya orang Eropa, kalau guru dari Sinim tuh ya wong Cina, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kalau guru dari Indonesia tuh ya wong Indonesia. Siapa itu rahasia. Orang enggak boleh menunjukkan dirinya. Terus mengangkat-ngangkat diri, terus seperti menunjukkan, seperti memberi tanda panah mengarah ke dirinya. Itu sangat berbahaya, Bapak Ibu kasih Tuhan.
Karena semuanya itu tersembunyi dan rahasia. Baru nanti Bapak Ibu Tuhan ada saatnya itu diumumkan, ya. Tetapi bukan saat-saat seperti sekarang ini, ya. Kemudian juga di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, ketika the man from the east itu naik turun surga bumi, ya, itu diajar bagaimana pelaksanaan, ya, kegenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 itu nanti akan dilaksanakan, itu ditatar, diberitahu secara detail. Bapak kasih Tuhan. Kemudian pemberian segala macam kunci hikmat marifat, Bapak kasih Tuhan, yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan juga kunci 7 mesabu. Mesabu itu meterai, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, dan 7 bogor murka Allah. Itu juga diberikannya itu di dalam Dewan Musyawarah Tuhan kepada the man from the east, ya. Bahkan segala rahasia yang tak terkatakan dan yang tidak boleh diucapkan manusia itu juga dibukakan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 4. Ayat 4. Ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, jadi ada rahasia-rahasia yang sekalipun dimengerti, didengarkan, dilihat di surga, tetapi itu tidak boleh diucapkan kepada manusia. Ada rahasia-rahasia yang seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi semuanya itu dibuka, ungkapkan, diajarkan oleh Sang Maha Guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada the man from the east tadi di dalam Dewan Musyawarah Tuhan di surga. Bahkan ditunjukkan semua bagian-bagian sudut-sudutnya surga, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian tadi, ya, pelatihan di bumi, kemudian pelatihannya di surga. Nah, sekarang pelatihan di neraka, ya. Ada pelatihan di neraka. Kita baca Yesaya 41 ayat 3. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Ya, jadi the man from the east itu, Bapak yang kasih Tuhan, karakternya itu di dalam peperangan itu mengejar musuhnya sampai ke sarangnya, ya, melewati jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Bapak yang kasih Tuhan, kalau coro Jawane ngono, the man from this itu dalam peperangan tuh, ya, ditetapkan oleh Tuhan untuk ngeluruk itu mendatangi tempatnya musuh, ya. Tetapi kalau sewaktu-waktu terjadi peperangan, pantang mundur, bahkan dikejar sampai ke sarangnya. Ya, sekalipun jalan itu belum pernah dilewati, Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Efesus pasal 6. Ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya katakan, the man from the east ini dilatih berperang melawan pemerintah. Pemerintah itu pemerintahan kuasa kegelapan, ya, pemerintahan iblis, pemerintahan Satan, Lucifer. Kemudian 7 penguasa berperang, ya, kemudian para penghulu, kemudian roh-roh jahat di udara. Ada pemerintahnya itu Lucifer, kemudian para penguasanya itu ada 7, ya. Penguasa Timur Pasifik, ya, penguasa Timur atau penguasa Pasifik. Yang kedua, ini mulai dari paling bawah, ya, naik begitu, ya. Penguasa Timur, kemudian penguasa Arab Afrika,
kemudian penguasa Eropa, Balkan, ya. Kemudian penguasa benua Amerika. Yang kelima, penguasa Asia Sinim. Yang keenam, penguasa kutub utara, Soviet, Mongol, Arktika. Kalau sekarang begitu, ya pecahannya Soviet itu, ya sampai Mongolia sampai daerah Afrika, bagian atas yang dekat kutub utara itu. Kemudian yang terakhir itu penguasa selatan, itu yang tertinggi wilayahnya, ya semua daerah selatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu diperangi, itu penguasa. Nah, pemerintahnya Lucifer. Jadi dilatihnya berperang dengan pemerintah penguasa penghulu roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan dilatih tadi sudah saya katakan untuk ngeluruk dan mengejar musuh sampai ke sarangnya. Ya. Kemudian membakar kerajaan-kerajaan tersebut. Namun demikian dalam waktu sekejap itu sudah dibangun kembali oleh mereka. Karena mereka itu bukan darah daging tetapi ya roh jahat. Namun demikian sekalipun mereka itu membangun kembali kerajaannya, Bapak Ibu Tuhan, statusnya itu sudah dikalahkan, ya. Nah, kalau mereka itu sudah dikalahkan, terus akibatnya apa? Ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Bukan asal perang-perang dengan pemerintah penguasa penghulu roh jahat di udara itu bukan tanpa tujuan, tetapi untuk kemudian jiwa-jiwa itu dilepaskan dari belenggu dosa, belenggu setan, belenggu dunia, dan dimenangkan bagi Kristus. Kita akan membaca ya kitab Yosua. Ini agak panjang, tapi saudara cermati, jangan tidur, jangan ngantuk, karena ini suatu perkara yang dahsyat, ya. Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 19. Dibacanya agak cepat aja. Yosua 10. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Ya, kalau sudah membaca pasal di belakangnya, orang Gibeon itu dengan cerdik, ya, bahkan dengan akal yang agak menipu, itu mengikat persahabatan dengan orang Israel. Karena mereka tuh takut untuk dibinasakan, dimusnahkan. Terus, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Sudah perhatikan, ya. Datanglah kepadaku dan bantulah aku. Ya, itu katanya Adoni-Sedek, Raja Yerusalem. Bapak Ibu Tuhan, ya, kepada 4 raja yang lainnya, mereka kelimanya itu raja orang Amori, ya. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, ya. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Jadi pada zaman itu, pada zamannya Yosua, orang yang mengadakan, bangsa yang mengadakan ikatan persahabatan dengan Israel, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan mengikat persahabatan dengan Yosua, itu diperangi oleh sesamanya. Jadi tidak boleh bersahabat dengan orang Israel. Itu kitab Nabi Yosua pasal 10. Mari terus. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini.
Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Nah, akhirnya betul ya. Gibeon, kerajaan Gibeon itu diserang sama lima raja Amori yang bergabung beserta para pahlawannya. Kemudian orang Gibeon ini minta tolong sama Yosua, kasih tahu, aku diserang sama orang-orang ini, bantunen gitu maksudnya. Terus Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dan dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Ezeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. ya sebentar. Ya tadi Tuhan mengatakan jangan takut, maju. Ya Tuhan menyertai dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan kenyataannya apa? Bapak kasih Tuhan. Ya Tuhan itu ikut campur. Ya dengan melempari orang-orang Amori, 5 raja yang bergabung beserta para pahlawannya yang menyerang Gibeon, karena Gibeon bersahabat dengan Israel. Bapak kasih Tuhan. Nah, di sini dikatakan mereka itu dilempari batu ya dari langit. Bapak kasih Tuhan. Bahkan yang mati dilempari batu itu lebih banyak dari yang mati dalam peperangan karena mungkin pedang, panah dan sebagainya. Bapak kasih Tuhan. Sudah perhatikan terus. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu, Bapak Ibu untuk menuntaskan peperangan tadi, Yosua memohon ya supaya matahari itu tetap ada di atas berkulminasi, kemudian turunnya lambat-lambat sehingga seharian itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang katakan terang benderang. Kalau gelap kan sudah tidak bisa perang, terang benderang sehari itu terang benderang. Dikatakan belum pernah ada hari seperti itu, belum pernah ada Tuhan itu mendengarkan permohonan doa seorang manusia sampai seperti itu, sampai menghentikan matahari itu sehari. Bapak yang kasih Tuhan, ketika Yosua dan pahlawannya membantu Gibeon, karena Gibeon diserang oleh 5 raja dengan alasan apa? Karena Gibeon bersahabat dengan orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan, terus dilanjutkan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Ya, kelima raja tadi, Bapak yang kasih Tuhan, bersembunyi di dalam gua di Makeda. Terus kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Ya, jadi 5 raja Amori tadi masuk gua bersembunyi, sementara orang Israel diperintahkan oleh Yosua untuk terus mengejar musuh tadi. Ya, kita akan berhenti sebentar di sini, kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 2 ayat 4.
Nanti kembali lagi ke sini, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, jadi malaikat yang jatuh, malaikat yang berdosa, yang disebut iblis atau satan itu dilemparkan ke neraka. Di neraka itu dia dilemparkan ke dalam, dimasukkan ke dalam gua-gua yang gelap. Apa yang kasih Tuhan? Jadi gua-gua yang gelap di neraka itu tempatnya iblis, tempatnya satan-satan, tempatnya malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini suratan Petrus mengatakan demikian. Kita kembali kepada Yosua pasal 10 tadi. Kita baca ayat 19 sudah ya. 20. Kemudian ayat 22 sampai 27. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu, Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Ya, terima kasih. Perhatikan, nanti di rumah dibaca lagi Yosua pasal 10 ini, karena ini penting. Ya, sudah perhatikan, peristiwa ini menjadi patron. Sudah perhatikan, peristiwa ini menjadi patron, menjadi pola, menjadi contoh yang kemudian disempurnakan di dalam peperangan-peperangan rohani, bahkan di dalam peperangannya Tuhan, di dalam perang Harmagedon. Ya, kita baca Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 7. Zakaria 14 ayat 1 sampai 7. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan diduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Nah, jadi ayat 6 dan 7 itu kasusnya seperti Yosua pasal 10. Ketika Yosua berperang melawan 5 raja orang Amori untuk membela Gibeon, karena Gibeon telah bersahabat dengan orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan,
maka tidak ada pergantian siang atau malam. Jadi sehari full itu siang, terang benderang. Nah, itu juga nanti yang akan terjadi pada perang Harmagedon. Jadi ini menyontoh, ya, memakai pola dalam kitab Yosua tadi. Pada perang Harmagedon itu tidak ada gelap, ya, tidak ada pergantian siang atau malam. Bahkan pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya panas, terang benderang. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat perang Harmagedon seperti perang Yosua melawan orang Amori. Nah, tadi sudah kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 bahwa yang dilemparkan ke neraka, kemudian dilemparkan ke gua-gua yang gelap itu adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang berbuat dosa, iblis-iblis, satan-satan. Bapak ngasih Tuhan. Nah, kalau di dalam Yosua pasal 10, Yosua itu mengejar musuh itu sampai sekalipun raja-raja itu sembunyi ke sarangnya di gua-gua. Kejar sampai ke sana. Lah kalau the man from the east, Bapak yang kasih Tuhan, itu bukan peperangan jasmani, tetapi peperangan rohani. Kalau dia tuh mengejar musuhnya seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 3, ia mengejar musuhnya, ya, dan mencapai kemenangan melewati jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Dia tuh mengejar sampai ke neraka. Sampai musuhnya itu masuk gua-gua, sembunyi di gua-guanya, terjadi peperangan di neraka. Pelatihannya itu seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian setelah musuh dikalahkan, setelah para 5 raja orang Amori tadi diambil dari gua secara paksa, kemudian dibuat bukan telentang, ya, tetapi tengkurap. Kemudian Yosua memanggil seluruh orang Israel. Kita kembali membaca, ya. Yosua pasal yang ke-10. Saya bacakan ulang ayat 24, sudah perhatikan, ya. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, ya, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Jadi tengkuknya tuh diinjak. Bapak yang kasih Tuhan, tengkuk raja-raja yang sudah dikalahkan tadi diinjak, ya, diinjak. Kemudian 5 raja itu dibunuh, digantung, malamnya diturunkan, dilempar ke gua lagi. Bapak yang kasih Tuhan, saudara perhatikan, ini adalah patron untuk nanti peperangan pada akhir zaman, ya. The man from the east tadi, seperti halnya Yosua, ya, musuh itu dikalahkan. Setelah dikalahkan, diinjak pada tengkuknya, ya, diinjak pada tengkuknya, kemudian dibunuh. Itu raja orang Amori. Tapi kalau setan itu, ya, dibunuh hidup lagi, dia roh, ya, mereka tuh roh. Kita baca Efesus pasal 1. Ayat 15 sampai 23. Saudara perhatikan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, Bapak Yesus Tuhan melalui pewahyuan
supaya umat Tuhan itu dibuka mata hatinya, sehingga mata hatinya itu menjadi terang melihat kemuliaan Kristus. Kalau mata hatinya itu tertutup, gelap, yang dia lihat itu kemuliaan dunia. Nah, di dalam Kristus itu ada satu kemuliaan yang dahsyat dan ada satu kuasa yang sangat hebat. Mari terus dilanjutkan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah berikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara perhatikan ayat 22, saya bacakan lagi ya. Tadi dikatakan kita itu melalui pewahyuan dibuka mata hati kita supaya kita mengenal dia dengan benar. Kemuliaannya itu seperti apa, kuasanya itu seperti apa. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Diletakkan di bawah kaki Kristus itu artinya ya seperti peristiwa yang dilakukan oleh Gibeon dan para panglima perangnya, di mana raja-raja yang sudah dikalahkan tadi ditengkurapkan, kemudian kaki Gibeon dan para panglima tadi menginjak tengkuk dari 5 raja orang Amori tadi. Itu kegenapan dari Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak, meremukkan kepala dari ular tadi. Bapak Yesus Tuhan, diinjak pada tengkuknya. Ya tentunya bukan diinjak irih-irih. Irih-irih itu pelan-pelan diinjak keras sampai remuk. Kemudian dibunuh, digantung. Bapak Yesus Tuhan, malamnya dibuang kembali ke gua. Bapak Yesus Tuhan. Jadi peristiwa jadi Kejadian 3 ayat 15 itu ya maksudnya aplikasinya, penerapannya ya seperti yang dilakukan Yosua atas 5 raja orang Amori tadi. Diinjak pada tengkuknya sampai remuk, diremukkan kepalanya. Bapak Yesus Tuhan, kalau istilahnya Efesus ya, diletakkan di bawah kaki Kristus untuk diinjak ya. Perhatikan. Jadi kuasa, kekuatan, kesaktian yang dianugerahkan kepada the man from the east itu untuk mengejar musuh sampai ke neraka, berperang di neraka, mengalahkan, kemudian menginjak tengkuknya, diremukkan pada kepalanya, kemudian dibunuhnya iblis itu. Tapi iblis itu tidak bisa mati karena roh adanya. Kemudian harus terjadi untuk semuanya, harus terjadi untuk mewujudkan tubuh Kristus yang esa. Ya Bapak Yesus Tuhan, ayat 22 dari Efesus 1 tadi kan, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kemudian dia sebagai Kristus itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala, jemaat yang ada tubuhnya. Jadi untuk pembentukan tubuh Kristus itu harus terjadi demikian. Musuh itu harus diremukkan kepalanya, diinjak pada tengkuknya, ya sampai pecah, kemudian dibunuh. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Bapak yang kasih Tuhan. Nanti kita akan belajar memahami, ya. Kita akan membaca Matius pasal 22 ayat 44. Matius 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu, yaitu seperti Yosua pasal 10 tadi. Ya, musuh-musuhnya itu diinjak pada kepalanya, diremukkan kepalanya. Kita baca ya. Ibrani 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat,
bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Terima kasih. Kita baca ya Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Masih banyak ayat-ayat yang seperti itu. Ya, ada Ibrani 1 ayat 13, ada 1 Korintus 15 ayat 25-26. Tidak usah dibaca, nanti dicari sendiri di rumah. Jadi pada intinya peperangan dari Kejadian 3 ayat 15 itu terus berlanjut pada zamannya Yosua, ya seperti versinya pada zaman Yosua. Pada zaman akhir peperangan itu dilakukan oleh the man from the east. Ya, dia itu harus berperang ya di bumi. Kemudian juga terhadap penguasa kerajaan angkasa, bahkan dikejar sampai ke dalam gua-gua di neraka, tempat malaikat-malaikat yang berdosa itu dilemparkan ke sana. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan kalau sudah demikian, kalau itu terjadi berarti Efesus pasal 1 ayat 22 itu digenapi. Karena itu merupakan salah satu syarat dari pembangunan tubuh Kristus. Salah satu syarat dari kerajaan Mesias. Semua musuhnya terus diletakkan di bawah kaki Kristus. Tetapi tadi dalam Ibrani dikatakan, namun demikian sekarang ini belum terjadi seperti itu. Karena itu memang 2000 tahun yang lalu firman itu disampaikan. Dan pada zaman akhir ini mulai digenapi. Namun belum sempurna. Bapak yang kasih Tuhan. Mengapa harus demikian? Mengapa the man from the east tadi harus dilatih di bumi? Dilatih di surga, Bapak ngasih Tuhan, kemudian dilatih di neraka. Mengapa harus demikian? Kalau diceritakan, orang tidak akan percaya. Seperti Habakuk tadi, seperti KPR 13 ayat 41, orang tidak akan percaya. Oh itu hoak, itu omong, itu Alkitab. Bapak yang kasih Tuhan, ini Alkitab. Mari kita baca 1 Petrus 3 ya. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, untuk menyampaikan ayat ini, saya itu harus minta izin, ya. Dan kalau izin itu sudah diberikan, berarti memang sudah saatnya, saudara harus tahu, ya. Mengapa the man from the east itu harus dilatih sampai di neraka. Mengapa dia meluruk mengejar musuhnya sampai ke sarangnya, ke dalam gua-gua gelap? Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memberitakan Injil. Apa yang kasih Tuhan? Di sini katakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi roh-roh yang di dalam penjara itu ketika Tuhan Yesus Kristus itu mati dan turun ke neraka berperang, dia itu juga memberitakan Injil. Bapak kasih Tuhan, ya. Kemudian kita lanjut baca 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ya, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Bahkan Injil itu diberitakan di neraka, ya, supaya mereka sama seperti semua manusia. Mereka tuh mendapatkan kesempatan kemurahan seperti manusia. Secara badani dihukum di neraka. Tapi mereka diberi kesempatan mendengarkan Injil yang disampaikan oleh the man from the east. Di mana dia mengejar musuhnya itu sampai ke jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Bapak yang kasih Tuhan, ya, tetapi dia akan mendapatkan kemenangan.
tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, karena apa yang diterima dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu seperti 2 Korintus 12 ayat 4 tadi, ada banyak yang tidak boleh diceritakan kepada manusia. Tetapi saya katakan hasil penginjilan ini nanti sudah akan lihat kalau sudah masuk surga, kalau sudah masuk kapal. Ya, bagaimana kiprahnya malaikat Garuda, Satria Piningit, the man from the east itu yang menginjil di neraka. Setelah semua iblis-iblis di neraka itu dikalahkan. Ya, semua iblis-iblis di neraka itu dikalahkan. Maka Injil itu diberitakan juga kepada orang-orang mati. Tentu kita juga merasa heran. Yopo, ora percaya aku kayak hoak kayak ini Alkitab. Kalau Tuhan Yesus pernah menceritakan orang kaya dan Lazarus. Kalau Tuhan Yesus sendiri memberikan satu perumpamaan, orang kaya yang masuk neraka itu ternyata masih merindukan keselamatan. Kalau untuk dirinya tidak bisa, ya untuk keluarganya yang di bumi. Nah, ternyata pada akhir zaman Tuhan mendengarkan doa dari orang kaya yang masuk neraka tadi. Dikirimkannya lah the man from the east tadi untuk mengalahkan semua setan-setan, iblis-iblis yang dilemparkan ke neraka, yang dilemparkan ke gua-gua gelap, ya, untuk dikalahkan. Ya, kalau sudah dikalahkan apa? Ya, mereka tentunya tidak bisa menghambat keselamatan orang-orang yang menerima Injil, sekalipun itu di dalam, ya, kepada orang mati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, sudah mulai berpikir angel kan diterima, sulit kan? Seperti orang Israel, orang Yahudi nerima. Masa toh tukang kayu kayak Gusti Allah po? Tukang kayu itu Mesias po? Tukang kayu itu pencipta kita po? Sulit kan menerima? Seperti Habakuk juga sulit menerima. Masa toh kita ini katanya umat pilihan? Ya, kalau orang kerajaan utara 10 suku yang ibu kotanya di Samaria, mereka kan memang menyembah berhala. Tapi kita yang di selatan ini sedikit banyak masih ada orang yang baik seperti Raja Hizkia, seperti Raja Yosia. Ya, masa kita diserahkan kepada orang Kasdim? Ya, seperti yang saudara pikir sekarang, masa 1 Petrus 4 ayat 6 itu seperti itu maknanya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nanti kita akan membaca. Ya. Inilah tugas the man from the east, ngeluruk mengejar musuh sampai ke sarangnya. Kemudian raja-raja dan neraka tadi dilengserkan, dikalahkan, diremukkan seperti debu jerami. Siapa yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Mari kita baca Yesaya 41 ayat 4. Yesaya pasal 41, kita baca ayat 3 sampai 4. Dia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Nah, siapa yang mengerjakan apa yang dikerjakan the man from the east tadi? Ayat 4 Tuhan mengatakan, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Tentu orang bertanya, sopo toh? Alah, ya, masuk tenan, po iya po ora, bundake saya ketok sesate, ya, dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Semuanya itu semua yang ditulis ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian Dia yang dari dahulu memanggil keturunan, memanggil bangkit keturunan-keturunan. Dia itu yang dulu memanggil Yosua, Dia yang memanggil Musa, Dia yang memanggil para tokoh, Dia yang memanggil Yosua untuk berperang dengan orang Amori dan terjadi peristiwa yang dahsyat yang akan menjadi contoh nanti dalam perang Harmagedon. Maka aku Tuhan yang terdahulu, aku Tuhan yang bekerja pada zaman dulu,
Dan bagi mereka yang terkemudian, untuk mereka yang nanti pada akhir zaman, aku huruf besar, aku tetap dia juga. Jadi yang mengerjakan semuanya itu Tuhan. And the man from the east itu cuma batur, budak rodi, saya katakan dia tuh gedibal. Ya, bagiannya di dalam tubuh Kristus itu kaki. Kaki ini kan bagian paling kurang terperhatikan. Ya, bagian yang kurang terperhatikan itu kaki, Bapak kasih Tuhan. Perhatikan lagi, enak cantengan ya diperhatikan. Tapi kalau enggak ya sudah. Diperhatikan tuh nomor satu kan muka. Dilus-lus, dibulikin macam-macam, tapi kaki. Nek sepatunya belum jebol mangap kayak cangkem kodok ya enggak diperhatikan. Kadang-kadang bar bletokan ora divisuhi. Makanya kaki itu kan secara khusus dicuci sama Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes itu, apa kasih Tuhan. Lah kaki itu tugasnya menginjak kepala ular. Ya, kaki itu tugasnya menginjak kepala ular. Kaki itu tugasnya berjalan. Kaki itu tugasnya bergerak. Nah, kegerakan itu dipimpin oleh the man from the east. Dia tuh bagian kaki gedibal. Bapak kasih Tuhan. Kenapa? Yang mengerjakan semuanya itu adalah dia yang meminjamkan hikmat dan makrifat. The man from the east itu tidak punya hikmat makrifat kalau tidak dipinjami oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak kasih Tuhan, dia yang mengerjakan yang dulu maupun yang terkemudian. Ya, mengapa kok harus demikian? Ya, mengapa kok harus sampai perang-perang di neraka barang? Bapak kasih Tuhan. Kita akan membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi ya penolakan manusia berdosa ya untuk diselamatkan. Mau diselamatkan dia tuh menolak manusia ini, lebih memilih menjadi hamba dosa, lebih memilih menjadi hamba uang, lebih memilih menjadi hamba kenikmatan daging, rasa dan harta. Bapak kasih Tuhan. Nah, yang membuat manusia itu tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Injil itu apa? Itu karena mereka tuh dibutakan oleh ilah zaman. Ya, dibutakan oleh ilah zaman. Nah, supaya mereka tuh tidak buta, bisa melihat cahaya kemuliaan dari Injil, cahaya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Sang Maha Pencipta. Bapak kasih Tuhan, itu ilah zaman itu harus dihancurkan, harus dikalahkan. Nah, kalau ilah zamannya setan-setan itu dikalahkan, ilah zaman itu ya berhala tiap-tiap zaman itu ada. Ya, Bapak kasih Tuhan. Kalau itu dikalahkan, maka mata manusia terbuka. Dia bisa melihat cahaya kemuliaan Injil di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang menyelamatkan umat manusia. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal untuk disalibkan, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa. Ya, kemudian Petrus, orang yang tidak terpelajar itu, bersaksi di tengah-tengah ya mahkamah agama orang Yahudi, di tengah-tengah para pemimpin bait Allah, bahwa di bawah kolong langit di muka bumi ini tidak ada nama yang dalamnya manusia boleh diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Petrus juga bersaksi kepada semua orang Yahudi, orang Israel, supaya orang Israel itu tahu, paham dan bertobat bahwa Yesus Kristus yang kamu salibkan itu ya oleh Tuhan itu dijadikan, oleh Allah itu dijadikan Tuhan. Kita baca KPR pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, seluruh orang Israel nanti pada akhirnya harus tahu bahwa Yesus
yang disalibkan. Karena ada banyak nama Yesus di Israel pada waktu itu. Lah, Yesus yang mana? Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang kamu salibkan itu, ya, Allah itu telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus yang kami salibkan itu, dia itu adalah Tuhanmu, penciptamu. Dia itu adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus yang disalibkan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, nanti kalau si ilah zaman itu sudah diperangi di neraka, dikalahkan, diremukkan pada kakinya, pada tengkuknya, pada kepalanya, maka Injil itu akan diberitakan dan orang itu akan terbuka. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca juga, ya. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi perjuangan seorang hamba Tuhan di dalam melayani, memenangkan jiwa-jiwa itu, memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi ya kita tidak berjuang secara duniawi, tetapi kita ini berjuang dengan senjata, ya, yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup merobohkan benteng-benteng. Tidak ada, Bapak yang kasih Tuhan, hamba Tuhan itu kemudian merobohkan benteng-bentengnya negara, itu tidak ada. Kita ngebruk nih benteng di daerah sana itu tidak ada, dimanapun tidak ada. Bukan itu yang dimaksud. Benteng itu kan satu pertahanan. Pertahanannya siapa? Pertahanan dari ilah zaman. Supaya orang yang ada di dalam benteng itu tidak mengenal Injil Kristus. Nah, mereka yang ada di dalam benteng itu ternyata orang-orang yang angkuh. Bapak yang kasih Tuhan, manusia yang angkuh pada saat mereka itu diperkenalkan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Nah, pada saat dikenalkan demikian, orang yang di dalam bentengnya iblis itu angkuh, menolak dengan segala macam argumentasi. Apa itu Injil? Itu pekerjaannya orang lemah. Itu untuk orang yang lemah. Injil itu apa? Injil itu untuk kere-kere. Injil itu apa? Oh, kami orang sains, tidak perlu, dan sebagainya. Itu namanya keangkuhan di dalam mengenal Injil. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, itu harus dipatahkan, itu harus dihancurkan, bentengnya dihancurkan. Ilah zaman itu dikalahkan. Barulah mata manusia itu tidak menjadi buta, tetapi bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi iblis, roh-roh antikris itu membangun benteng-benteng yang kuat supaya tidak dimasuki Injil keselamatan. Wujudnya adalah keangkuhan dan menentang untuk diselamatkan, menentang untuk menerima Injil. Kemudian sebagai ayat yang terakhir kita baca Wahyu 14 ayat 6. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Terima kasih. Setelah the man from the east tadi, Bapak yang kasih Tuhan, selesai pelatihannya di bumi, selesai pelatihannya di surga, selesai pelatihannya di neraka, maka dia turun terbang di tengah langit dengan membawa Injil yang kekal. Setelah menyelesaikan pelatihan, pembelajaran di bumi, di surga, di neraka, ya. Nah, turun ke bumi dalam kondisi semua musuh-musuh yang ada di gua-gua tadi sudah diinjak, ada tengkuknya, kepalanya diremukkan dan dibunuh. Bapak yang kasih Tuhan,
Sehingga benteng-benteng iblis, ya, seperti yang dikatakan dalam Korintus pasal 10 tadi, sudah dirobohkan, ilah zaman itu dihancurkan. Nah, manusia mulai bisa melihat kemuliaan, cahaya kemuliaan di dalam Injil Kristus. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tujuannya itu Bapak yang kasih Tuhan. Bukan sok gaya-gaya, perang nen rokok, apa yo, apa tenan. Tidak, karena pelayanan ini berat. Peperangan dari Kejadian 3 ayat 15-16 itu terus berlangsung. Bahkan Bapak yang kasih Tuhan ya, kalau musuh-musuh yang di dalam neraka, yang di gua-gua yang gelap, yang adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa, iblis, satan, bahkan yang di luar, yang berkuasa atas penguasa kerajaan angkasa, yang berkuasa atas 7 wilayah, tadi sudah saya katakan, roh-roh jahat di udara yang membutakan matanya manusia itu tidak dikalahkan. Bapak yang kasih Tuhan, akan sangat banyak sekali manusia yang binasa. Ya, akan sangat banyak sekali manusia yang binasa. Tetapi ketika the man from the east tadi sudah memenangkan peperangannya di neraka, Bapak yang kasih Tuhan, maka dia nanti akan turun dari surga, terbang di tengah-tengah langit dengan membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua manusia yang diam di muka bumi. Ya, segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan mereka itu nanti akan banyak sekali manusia bertobat menerima Injil. Itulah tujuan pelatihan-pelatihan yang Tuhan terapkan atas the man from the east. Tadi di dalam Yesaya 41 ayat 4, siapa yang melakukan? Aku, kata Tuhan. Ya, Tuhan ngaku, aku yang melakukan untuk generasi-generasi yang terdahulu, untuk generasi yang terkemudian akhir zaman juga aku yang melakukan. Ya, the man from the east itu cuma budakku, budak rodiku, hierarki tim dari timur itu budakku, budak rodi. Makasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan pemahaman saudara di dalam menanggapi firman Tuhan ini, biarlah kita menyongsong satu pekerjaan besar, ya. Aplikasi ya kenyataan dari Wahyu 14 ayat 6 ini, kita mempersiapkan diri. Kita berperang itu, kita memenangkan jiwa tuh, sekalipun itu jiwa-jiwa yang ada di dunia, kita tidak pakai cara dunia, tapi dengan senjata, kekuatan, kuasa Allah yang hebat. Itulah hikmat dan makrifat. Sebab itu menyongsong penginjilan besar akhir zaman, saudara harus kembali ya menekuni hikmat makrifat. Bukannya semakin banyak tidur, ya, semakin banyak mengejar kenikmatan daging, rasa, dan harta. Nanti kita menjadi orang yang tidak dipulung, sekalipun kita ada dalam satu ladang. Satu dipulung, satu ditinggal. Yang ditinggal itu adalah keturunan yang lain. Wahyu 12 ayat 17. Bapak kasih Tuhan. Dia nanti akan mati dalam perang nuklir. Sudah saya beritahu sebelum perang Harmagedon itu nanti ada perang nuklir. Ya, satu saat saya beritakan ya. Jadi sebelum Harmagedon tuh ada perang nuklir dulu. Bapak yang kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.